Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem bus. Ini saya Kiana, ada M. Haikal Irhamna dan Radita Yulianti. Langsung saja ke materi. Next. Nah, untuk pengertian sistem bus adalah bus merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen yang menghubungkan komponen-komponen utama, komponen CPU, monitor, I/O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Next. Nah, untuk struktur, di sini ada struktur sistem bus. Yang pertama itu ada saluran data, yang kedua ada saluran alamat, yang ketiga ada saluran kontrol. Yang pertama itu ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Lebar bus data merupakan faktor paling penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua itu ada saluran alamat. Nah, saluran alamat di sini adalah digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Yang ketiga ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Next. Untuk elemen-elemen rancangan bus, yaitu jenis bus yang pertama ada dedicated, merupakan metode bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset PC komponen komputer. Sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal umum bagi bus. Namun, hal ini bukanlah hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal pemindahan data, alamat ditempatkan pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini, setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Next. Yang kedua ada time multiplexing, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data, pembacaan atau penulisan berikutnya. Untuk slide selanjutnya dipresentasikan oleh Fulkiana. Cek, kedengeran. Lalu yang kedua metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus. Tersentralisasi ialah menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Pada metode tersentralisasi, sebuah perangkat hardware yang dikenal sebagai pengontrol bus
atau arbiter bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Mungkin perangkat berbentuk modul atau bagian CPU yang terpisah. Next. Lalu yang kedua, terdistribusi, ialah setiap bus memiliki akses kontrol logi. Pada metode ini tidak terdapat pengontrol sentral, melainkan setiap modul terdiri dari akses kontrol logi dan modul-modul yang bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Pada kedua metode arbitrasi bertujuan untuk menugaskan sebuah perangkat, baik CPU atau modul I/O, bertindak sebagai master. Kemudian master dapat memulai transfer data, misalnya membaca atau menulis dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran data yang berkhusus ini. Next. Lalu yang ketiga, timing. Synchronous, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu, serta biasanya satu siklus untuk satu event. Yang kedua, asynchronous, terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan bergantung pada event sebelumnya. Next. Yang keempat ialah lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar juga bit yang dapat ditransfer pada suatu saatnya. Yang kelima, jenis transfer data. Operator transfer data ialah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operator penulisan maupun operator-operator kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan seluruh bagi semua operasi komputer. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya ialah operasi read dan operasi write. Next. Perkembangan sistem bus. Generasi pertama yang menggunakan bus bersama yang fungsi utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya, dengan sebuah bus controller di antaranya. Generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersamaan seperti internal bus. Lanjut kepada Haikal. Tes, ayo serah. Terlagi tinggal aja. Oke,
Untuk contoh, untuk contoh sistem bus 1, omnibus ada 8. Adalah bus yang dibuat pertama. Ukurannya sebesar lemari minibus. Ukuran bus ini masih cukup besar di mana keadaan komputer saat itu mempunyai ukuran yang besar juga. Secara informal, bus ini dikenal dengan 8 stride. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus, penggunaannya dikontrol oleh CPU. Oke, next. Berikut adalah gambar dari omnibus. 2. Nubus. Memisahkan komputer menjadi 2, yaitu CPU dan memori, serta perangkat keras lainnya. Dengan sebuah bus controller, diantaranya, ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besarnya data yang akan dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel pada generasi pertama, hingga 16 atau 32 bit per detik. Oke, next. Contoh dari Nubus Graphic Card. Sebuah radius precision 3 firewire telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antar muka antara alat audiovisual digital dengan komputer, seperti kamera digital maupun kamera video digital. Produk-produk yang menggunakan teknologi firewire biasanya menyediakan proses yang membutuhkan kecepatan koneksi tinggi. Firewire menghubungkan antar muka input-output dengan konektor sederhana yang mampu menangani banyak perangkat melalui port tunggal, sehingga mouse, printer eraser, disk drive eksternal, sound, dan pemasangan jaringan lokal dapat digantikan dengan konektor tunggal ini. Oke, next. Contoh gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dita. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Kesimpulannya, yaitu sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu di antaranya ada saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Oke. Cukup sekian dari kami, kelompok 7. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah, kita akhiri dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.